Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, masih seputar tentang memanasnya keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon ya, dari pihaknya Prabu Dias atau pihaknya Sultan Lukman Julkaidin dengan pihaknya dari Sultan Heru ya. Bahkan sampai kemarin ya, memanasnya kemarin sampai katanya si Mahesa ini dikejar massa gitu ya. Bahkan ada yang menframing katanya si Mahesa ini dikeroyok. Itu ya. Kita cek bersama-sama cuplikan videonya, ini dia. Udah. Santai aman. Nah ini Mahesa sama ini ya, sama Prabu Dias ya. Lihat, situasinya memanas ya saudara ya. Nah lihat ya, mulai ricuh ya. Nah, lihat, mulai memanas ya. Aparat kepolisian sampai kewalahan di sini. Masa ternyata lebih banyak ya. Ada yang nyekak. Aman. Udah. Kita di sana tempatnya. Iya. Udah. Anak mamo. Nah ini yang pakai baju putih ini Laskar Kuda Putih ya, panglima besarnya ini, lihat ini. Ini Laskar Kuda Putihnya ya, yang panglima besar kemarin yang katanya mau berdiskusi dengan Prabu Dias, itu dikejar kan. Tuh, rame kan, lihat nih, memanas ya. Ada yang tadi diamankan oleh pihak kepolisian ya. Nah lihat tuh, lihat. Nah ini katanya ini kemarin nggak salah ya, beliau itu panglima besar Laskar Kuda Putih ya katanya ya. Nah itu ya. Nah itu tadi saudara ya, videonya kita sudah menonton ya. Sebenarnya sih apa sih ini permasalahannya ini? Sampai saya telusuri, oh ternyata emang Mahesa ini emang nantang-nantang, khususnya nantang-nantang kepada Gus Abbas Buntet sama Kiai Sarip kemarin ya. Ini ada nih cuplikan videonya nih, tantangan dari Mahesa langsung ya. Kita tonton bersama-sama. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan, tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergamis itu. Kelompok kalian saya punya. Lihat ya,
Tapi yang jelas kita buat kesepakatan kalau memang benar pihak Anda, idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan kalian akan menyerang sahan teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyuguhkan tempatnya, saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abaluti. Ya, lihat dengar ya. Tarik mana saksinya? Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri yang pengen dibalawi kan. Ada yang sudah resmi cuma minta restu dihadiri Abaluti yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Si Arya jadi panutan, aduh. Yang paling teriak Nusantara. Saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendot kalian. Tapi saya diam selama ini karena ingin tidak menambahi kegaduhan. Kata kecing-kecing di sarung itu dua tokoh ini, yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya. Cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Saya simpan. Mana coba jawara yang jelas nih, seperti sekelas Abbas Buntet. Lihat ya. Kalau dia berani bersuara, saya tunjukkan satu makam dari pihak kami, saya akan hantam Abbas Buntet. Gua tunjukkan makamnya Abbas Buntet. Lihat ya. Nggak sopan ya bahasanya ya. Abbas Buntet dan katanya. Kiai Abbas disebut seperti itu kalau ya. pick up, tantang Mahesa agar Mahesa tunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan khusus dua orang nih. Dan level ngadapin netizen itu. Nggak jelas. Sarip Umis, Sarip Rahmat dan Abbas Buntet. Tantang saya, berikan nggak sopan ya makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Kuningan ya. Kemarahan ini bukan kebencian, karena sakit hati upaya Sultan kami membuat acara haul kalian itu yang kepanasan. Kepalang tanggung saya sudah di Cirebon, di Kuningan. Pantang mundur saya balik ke Banten kalau harus mundur sama kalian. Oke ya. Lihat ya, kata-katanya tadi kan kalian menyimak dengan sendiri kan. Ya, seperti ini saudara. Kemarin tuh yang bertanya kepada saya, gimana tanggapan Gus Denny terkait Mahesa ini. Saya tidak memanggil dia Kang Mahesa lagi lah, saya panggil Mahesa aja. Ini orang udah kurang ajar ini. Nggak ada sopan santunnya, nggak ada adab dan akhlaknya sama sekali. Sama persis seperti orang-orang Balawi. Saya katakan si Mahesa Al-Bantani ini dia itu bunglon. Ya kalau kalian pengen tahu. Ya, saya katakan seperti itu. Kalau si Mahesa Al-Bantani tidak terima dengan ucapan saya mengatakan dia itu seperti bunglon, bantah ucapan saya. Itu. Saya katakan si Mahesa bunglon ini. Ya. Dulu sosokan ya, nyerang Kiai Imam. Terus pernah membela Kiai Imam. Bahkan nyerang Rizik Syihab dan juga Bahar Smith. Sekarang nyerang Gus Abbas dan juga Kiai Syarif. Bunglon nggak? Coba saya mau tanya. Ini bunglon ini orang ini. Bahaya ini, suka provokasi ini, mau cablah umat ini. Orang seperti Mahesa ini, ya. Untung nggak babak belur kemarin. Coba. Bahaya ini orang seperti Mahesa ini. Oke, pada saat dia membahas ya tentang apa? Tentang khurafat. Saya sependapat sama dia. Ya, karena apa? Saya salah satu orang yang tidak percaya dengan khurafat. Pas dia sudah memasuki bidang nasab, dia sudah memasuki bidang kesultanan ya. Ujung-ujungnya apa? Menyerang sana sini. Udah tidak tahu arah lagi, saudara. Bahkan saudaranya sendiri diserang. Seperti Gus Abbas Buntet, seperti Kiai Syarif. Ya, diserang sama namanya Mahesa ini. Bahkan ditantang-tantang. Coba bayangkan. Ya gimana gak memanas coba? Hah? Gimana orang Cirebon gak panas? Karena kebanyakan mayoritas orang Cirebon itu ya sangat menghormati kepada siapa? Kepada Gus Abbas, saudara. Sangat menghormati. Terus sampai ya Prabu Dias dari Macan Ali, ya kan? Sampai dicaci. Ada videonya kok. Mengatakan katanya Sultan Lukman itu keturunan dari Belanda, keturunan Sunan Horgoronye. Ada videonya kok. Tapi apakah ucapan-ucapannya itu bisa dibuktikan sama dia? Itu loh.
Kalau kan bisa dibuktikan sama orang yang namanya Maha Esa ini, ya berarti syukur alhamdulillah. Takutnya kan orang seperti Maha Esa ini tidak bisa membuktikan itu, ya. Bahkan kalau kalian pengen tahu, ya, saya berkali-kali ngomong, nasab Abah Lutfi, ya, yang katanya bersambung kepada Maulana Sultan Hasanuddin Banten, itu yang mengakui lembaganya cuma satu, yaitu Maktab Banten. Paham kalian? Hanya Maktab Banten yang mengakui, ya, kalau Abah Lutfi itu bersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang lain belum ada konfirmasi sampai sekarang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau ingin mengeluarkan suatu silsilah atau suatu nasab atau suatu sertifikat atau kekancingan, harus ada referensi yang jelas, harus ada bukti yang jelas, harus ada data yang jelas, gitu loh. Seperti itu. Terus kalau kalian bertanya kepada saya, bagaimana tanggapan saya tentang Maha Esa? Bunglon si Maha Esa ini. Kalau si Maha Esa nggak terima dengan ucapan saya, bantah ucapan saya. Bantah silakan. Dia nggak terima, oh saya nggak terima sama Denny Al-Palibani katanya. Mengatakan kalau dia bunglon. Kalau dia bukan bunglon, apa namanya? Hah? Saya mau tanya. Jauh-jauh dia dari Banten ke Cirebon, ya. Dari Banten ke Cirebon ujung-ujungnya apa? Ngacak-ngacak, ngerti nggak? Memprovokasi, mencaci maki. Sosokan banget orang ini, ya. Walaupun saya berkata saya di sini netral, ya, saya di sini netral. Tapi di saat dia, ya, berani mengkritik Kiai Abbas dan juga berani mengkritik Kiai Syarif, saya akan maju ngadapin dia. Itu. Saya akan ngadapin Maha Esa. Ini orang kurang ajar. Dibiarkan tanpa jadi, gitu loh. Jadi panutan sama dia siapa? Si Arya, ya. Orangnya gugus, tapi pelin-pelannya nauzubillah. Sosokan bilang apa? Tesis Kiai Imad itu katanya tesis abal-abal. Sampai sekarang tidak bisa membuktikan. Jangankan ngomong bisa membuktikan terkait tesis, bisa baca kitab aja kagak orang itu. Harus bilang. Sosokan ngomong. Ini orang-orang seperti si Maha Esa ini emang cari masalah. Kalau kalian pengen tahu. Cuman kayak gini saudara, kalau saya membaca situasi saudara, ya, sebenarnya saudara semuanya itu sudah terperangkap, ya, sudah masuk dalam jebakannya si Maha Esa sebenarnya. Ini si Maha Esa ini dia rela dikeroyok, itu dia rela untuk cari panggung saudara. Kalau kalian pengen tahu, dia rela digulung untuk cari panggung si Maha Esa ini, ya. Ke Rizik Syihab nyerang, ke Bahar Smith nyerang, ke Gus Abbas nyerang, ke Kiai Syarif nyerang. Ini orang gak punya pendirian. Kiai Imad diserang, Tubagus Mogi diserang sama irin orang, ya. Kalau orang gak punya pendirian itu susah. Sampai kiamat pun kayak gitu, malah ujung-ujungnya ngadu domba, gitu loh. Ngadu domba, mecah belah umat, memprovokasi, ujung-ujungnya nggak berbeda jauh seperti si Bahar, nggak berbeda jauh seperti si Rizik, berbeda jauh si Maha Esa itu seperti mereka berdua, ya. Ya wajar lah saya mengatakan seperti itu. Orang dia salah satu kibin kok, wajar lah. Makanya kalau jadi manusia itu saudara, ya, sebelum melangkah itu dipikir dulu. Pakai ini nih, ya. Pikir itu pakai otak, bukan pakai otot. Sebelum melangkah itu dipikir dulu. Oh, kita mengkritik Gus Abbas, resikonya apa? Oh, kita mengkritik Kiai Syarif, resikonya apa? Oh, kita mengkritik Ormas Macan Ali, resikonya apa? Gitu. Oh, kita mengkritik Laskar Kuda Putih, resikonya apa? Oh, kita mengkritik Rizik Syihab atau mengkritik Bahar Smith, resikonya apa? Ini yang dipakai, ya, sebelum melangkah. Kalau saya mengkritik Rizik Syihab, mengkritik Bahar Smith, saya sudah siap menanggung resiko, saudara. Saya sudah siap menanggung resiko, ya. Tapi walaupun saya sudah siap menanggung resiko, nih dengerin ya. Walaupun saya sudah siap menanggung resikonya, tapi ini dengerin, saya tidak pelin-pelan orangnya.
Walaupun kemarin ada netizen yang bilang katanya, alah dulu aja katanya si Denny ini pernah membela Habib. Saya dulu membela Habib karena apa? Saya belum membaca keseluruhan tesis dari Kiai Imad. Saya belum mempelajari referensinya. Saya belum mempelajari data-datanya. Saya belum mempelajari bukti-buktinya. Saya belum mempelajari kitab-kitabnya. Makanya dulu tuh Bagus Mogi saya serang, Sayyid Julfikar saya serang, Kiai Imad saya serang. Karena apa? Saya belum membaca keseluruhan tesis dari Kiai Imad. Jadi seperti itu saudara. Setelah saya baca, setelah saya pelajari, ya ternyata kita kan cari referensinya, kita cari sumbernya, benar apa tidak, itu loh. Kalau benar ya ngapain kita serang? Apakah pantas kalau suatu kebenaran harus kita berantas dengan kebatilan? Hah? Justru kan di mana kebatilan itu harus kita berantas, saudara. Jadi seperti itu. Nah kemarin juga saudara ada klarifikasi dari Prabu Dias ya terkait memanasnya Kesultanan Kesepuhan Cirebon ya sama masyarakatnya. Ini dia klarifikasinya, kita dengar bersama-sama. Dan jadi kira-kira hari ini tadi Ini beliau Prabu Dias ya, mewakili Pak Heru Samsi. Dan diskusi dengan kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan. Betul. Yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten. Iya. Orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Betul. Musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Iya. Hanya pesan Bertahap kami ya? kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Betul. Katanya kita turunannya para wali, Betul. katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Heru Samsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikan ini di Jakarta. Rencana kapan? Dan kami tadi bersama-sama sudah berjanji, berpelukan dan lain-lain. Kemudian kami menghantar ke depan. Adapun kejadian di depan, kami sangat kaget, tapi untung tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar ya pesuar begitulah. Ya, karena saya berjanji kepada delegasi dari Pak Heru Samsi bahwa sebagai tamu saya jamin keamanannya. Makanya saya turunkan teman-teman Mansan Ali untuk menjaga beliau. Nah, ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam. Oh, berarti itu di luar Macan Ali, saudara. Ya. Jadi itu di luar Ormas Macan Ali. Merasa tersinggung, dihina, dicaci maki, yang tidak tahu urusan apa-apa. Tapi kami kembali lagi, orang Macan Ali bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik. Dan rencananya, tadi ada pertanyaan rencananya, kami suratnya akan kami bahas. Tadi ada surat permohonan dari delegasinya Pak Heru Samsi. Kami akan bahas dengan keraton, kemudian kami juga akan bahas dengan unsur pemerintah, dari kepolisian dan ahli sejarah, budayawan. Karena tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, oleh satu orang saja, atau satu jaringan saja. Ini harus keterlibatan pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk turut serta menyelesaikan konflik yang ada ini. Ya kan? Ini konflik bagi orang di Keraton Cirebon. Konflik ya ini, saudara ya. Tidak ada konflik. Nah, tapi kami melihat ini akhirnya ada konflik sebetulnya. Jadi mari kita nanti akan selesaikan. Saya akan melibatkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk tidak mendiamkan hal ini. Ini bisa terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Kita nggak mau Indonesia tidak kondusif. Sekarang mau ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara sah berdasarkan keputusan MK, KPU, PT UN dan lain-lain. Kita harus jaga itu. Kemudian ada pilkada nanti November serentak. Kami masyarakat berkewajiban oleh itu. Oleh sebab itu,
jangan kami masyarakat bersatu padu untuk menjaga kondusivitas, sementara pemerintah tidak mau turun tangan ikut menengahi hal ini. Menengahi bukan membela siapa-siapa. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada delegasi Pak Heru Nursamsi yang sudah berkunjung ke tempat kami dan sempat diskusi dengan nikmatnya tadi. Dan kepada teman-teman wartawan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lihat hal ini secara jernih, bukan dengan emosi, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan caci maki, karena tidak akan bermanfaat. Benar. Demikian. Yang insiden di lapangan itu terjadi pemukulan itu warga, spontanitas warga. Saya tidak tahu dari mananya, saya tidak tahu karena Berarti di luar ormas Macan Ali, saudara ya. Yang terjadi kericuan itu di luar ormas Macan Ali. Buat saya bukan protapnya kami, kira-kira gitu. Jadi mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti, ada hal-hal yang menyinggung kali dari tim-timnya Pak Heru Nursamsi, mungkin. Karena buat kami sih, kami tidak merasa tersinggung. Kita enjoy saja, kira-kira gitu. Kalau tujuan tamu tadi sendiri seperti apa sih, Mo? Apakah pengen pendudukan terhadap keraton atau bagaimana? Oh, tidak. Tadi delegasinya Pak Heru Nursamsi terdiri dari Mahesa dan beberapa orang itu datang ke sini adalah ingin membedar bersama-sama siapa sih yang sebenarnya berhak menjadi sultan. Jadi beliau datang ke sini itu meminta kita semua, saya terutama, menjembatani. Kami di pihak yang netral menjembatani kira-kira kedua belah kubu ini bertemu untuk berdiskusi, untuk membedar. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kesepuan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa? Kita akan melibatkan pakar sejarah, Purpenas, arsip negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain. Kira-kira gitu. Ada berapa orang yang mengklaim bahwa Sultan ini? Sampai saat ini yang saya tahu, yang mengklaim menjadi Sultan Kesepuan di luar Pangeran Raja Lukman Zulkarnain adalah Pak Heru Nursamsi dan Pak Raharjo. Tapi ada 3 ya sultannya ya. Kan sebetulnya tidak ada masalah. Artinya permasalahan pokok itu ada di tahta itu, Pak. Di tahta Keraton Kesultanan Kasepuan. Artinya masih bisa dikatakan menjadi polemik tahta itu sampai saat ini. Bagi kami yang tidak melihat hal-hal itu, bagi keluarga Kesepuan mungkin sebenarnya tidak ada polemik. Yang timbul polemik ini kan ada pihak-pihak yang mengklaim menjadi sultan yang sah, kira-kira gitu. Oke, siap. Makasih. Oke, terima kasih. Nah itu saudara ya, ternyata ada 3 saudara yang mengklaim sebagai sultan. Yang pertama yang mengaku sebagai sultan adalah Sultan Lukman, terus Sultan Heru, dan juga Sultan Raharjo. Ya, 3 orang ini wajib untuk berdiskusi karena masing-masing dari beliau bertiga pasti memiliki bukti otentik, data, sumber, dan referensi yang jelas, saudara. Ya, jadi kita kembali lagi kepada Mahesa tadi ya. Sebenarnya kayak gini, saudara, terkait Mahesa. Berkali-kali saya tadi bilang ya, dia bunglon. Ya. Kalau kalian tidak terima dengan ucapan saya, atau kalian sebagai pendukung si Mahesa tidak terima dengan ucapan saya, udah bantah ucapan saya. Ya, bagi saya Mahesa itu bunglon. Berkali-kali saya bilang, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, kalau bela sana bela sini nggak jelas kayak gitu, saudara, ya itu apa namanya kalau bukan pelin-pelan itu? Ya wajar lah orang Cirebon marah kan. Itu tadi kan sudah dijelaskan kan oleh Prabu Dias, katanya apa? Itu di luar dari ormas Macan Ali. Berarti yang mengkeroyok ya, tadi yang mengkeroyok Mahesa sama Panglima Laskar Kuda Putih tadi kan dikeroyok, itu bukan dari ormas Macan Ali, saudara. Justru itu dari orang Cirebon langsung, ya. Jadi bukan dari ormas Macan Ali. Ya wajar kalau saya sih sependapat dengan ucapan Prabu Dias.
Mungkin karena ada ketersinggungan, mungkin karena ada sakit hati oleh ucapan-ucapan seperti Mahesa ya. Mahesa ini kan sampai menantang Kiai Syarif Rahmat, sampai menantang Gus Abbas, ya kan? Kalau dia ya tidak sosokan menantang Gus Abbas ya, yang asli Cirebon itu kan Gus Abbas itu asli Cirebon. Kalau dia tidak terang-terangan menantang Gus Abbas, nggak akan ada kericuan seperti itu. Itu kan karena polanya sendiri. Tadi kan sudah ada klarifikasi dari Prabu Dias. Itu bukan bagian dari ormas Macan Ali. Berarti itu siapa? Ya orang Cirebon. Ternyata setelah ditelusuri, ya, emang pernyataannya si Mahesa sendiri yang mengandung provokasi, sok-sokan nantang-nantang gitu loh, ya. Bahkan menyebut Gus Abbas dengan sebutan Abbas Buntet, terus menyebut Kiai Syarif dengan sebutan Syarif Kumis katanya. Ini kan gak sopan. Itulah ciri-ciri orang yang tidak beradab, tidak punya akhlak yang seperti itu, ya. Makanya saya katakan si Mahesa udah nggak usah pakai nggak usah pakai Alban tadi lagi sekarang. Karena apa? Yang dijadikan rujukan sama dia si Arya, ya. Si Arya yang ngaku Gus itu, yang tidak bisa membuktikan ucapannya. Bilang kalau katanya tesis Kiai Imat itu kata si Arya ini abal-abal, tapi dia nggak bisa membuktikan sama sekali, ya. Sosokan mau ngasih tantangan, mau ngasih mobil, padahal tantangannya itu dibul, gabrul, wadul, ngapusi, ya. Nggak akan ada zaman sekarang orang yang rela ngasih mobil cuma-cuma, saudara. Apa yang dikatakan sama si Arya, apa yang dikatakan sama si Mahesa ini, ya, mereka ini sebenarnya, saudara, cuma cari panggung. Udahlah, nggak usah digubris mereka berdua itu, ya. Jadi untuk kedepannya ini, ya, untuk kedepannya, terkhusus Mahesa sama si Arya ini, ya, untuk kalian semua saudara-saudaraku, apapun yang mereka ucapkan udah nggak usah digubris. Dua-duanya bunglon, cari aman, ya, cari aman, cari keuntungan, gitu ya. Itu pesan saya. Kalau mereka berdua nggak terima dengan ucapan saya, tinggal dibantah, gampang kan? Jadi seperti itu saudaraku ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, saya Eri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.